Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you student? Oke, hari ini kita lanjutkan untuk pembelajaran tema 4 ya, yaitu subtema 1 pembelajaran 3 dan 4. Hari ini kita akan membahas apa saja ya? Oke, kita mulai sekarang. Sebelum memulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Alhamdulillah. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Yang kedua, proses penyaluran energi listrik. Ketiga, menyampaikan informasi penting dalam teks eksplanasi. Dan yang keempat, yaitu menceritakan manfaat kegiatan ekonomi bagi masyarakat. Oke, jadi nanti kita akan membahas tentang berbagai macam pembelajaran ya. Oke, kita mulai dari sekarang. Nah, pernahkah kalian melihat pencaksilat? Nah, pencaksilat merupakan warisan budaya Indonesia ya. Selain ada angklung, batik, tetapi di bidang olahraga kita punya yang sangat membanggakan Indonesia, yaitu salah satu ilmu bela diri khas Nusantara yang disebut dengan pencaksilat. Nah, nih, Indonesia juara pencaksilat loh, banyak sekali kejuaraannya. Sebagai contohnya, tim pencaksilat Indonesia meraih juara umum dalam event kejuaraan pencaksilat Belgia Open 2019 yang diadakan pada 25 April kemarin. Kemudian juga meraih medali emas Asia Games juga ya. Jadi pencaksilat kita termasuknya sudah mendunia, termasuk dalam proses globalisasi. Jadi warga luar dari Indonesia sudah mengetahui pencaksilat yang sangat khas dari Indonesia ini. Kita baca teks berikut ya. Pencaksilat di era globalisasi. Silat merupakan tradisi yang diturunkan secara lisan dari guru ke muridnya. Hampir setiap daerah di Nusantara memiliki tokoh pendekar silat kebanggaan. Pencaksilat memiliki gerakan unik yang mengalir dengan koreografi layaknya tarian. Dalam tiap gerakan juga terkandung filosofi. Hal ini membuat pencaksilat menjadi salah satu ilmu bela diri yang menarik minat dunia. Negara anggota persilat itu, Persekutuan Pencaksilat Antar Banyak Bangsa, saat ini telah mencapai 47 negara. Jadi di luar Indonesia masih banyak ya yang bergabung untuk pencaksilat ini. Di belahan dunia yang berbeda, berkembang juga berbagai jenis olahraga bela diri. Sebagai contohnya, karate dari Jepang, taekwondo dari Korea, capoeira dari Brazil, serta muay thai dari Thailand. Merupakan beberapa contoh olahraga bela diri yang juga dikenal dan dipelajari di Indonesia. Globalisasi memberikan kemungkinan mudahnya pertukaran ilmu termasuk ilmu bela diri ya. Sebagai generasi penerus, kita harus punya tanggung jawab untuk melestarikan pencaksilat. Salah satu caranya adalah dengan mempelajarinya. Bagaimana ya cara belajar pencaksilat? Nah ini. Teknik dasar dalam gerakan pencaksilat itu ada apa saja ya? Ada yang tahu? Nah ini perhatikan, ada yang pertama itu adalah gerakan atau sikap kuda-kuda ya. Teknik dasar dalam pergerakan pencaksilat meliputi kuda-kuda dengan pola langkah, pukulan, dan tangkisan ya. Nanti bisa dibaca jadwalnya. Kalau kuda-kuda tengah itu bagaimana? Kuda-kuda depan, kuda-kuda samping itu ada di buku tema 4. Sebagai contohnya itu kuda-kuda tengah. Berarti kuda-kuda tengah itu kedua kaki melebar sejajar dengan bahu dan berat badan
ditopang secara merata oleh kedua kaki. Dapat juga dilakukan dengan posisi serong. Posisi kedua telapak kaki serong membentuk sudut sekitar 30 derajat. Di era globalisasi sekarang ini, tentunya kita sering menyaksikan olahraga bela diri pencaksilat ya, yang ditayangkan di acara televisi atau bisa kita melihat di YouTube. Selanjutnya, untuk melihat televisi atau melihat YouTube, kita harus punya yang namanya energi listrik ya. Ada yang tahu bagaimana energi listrik dari pembangkit listrik bisa sampai ke rumah kita? Kita akan mempelajarinya. Menyalurkan energi listrik. Bagaimana ya listrik sampai ke rumahmu? Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan pemanfaatan sumber energi yang tersedia di alam, seperti aliran sungai, nanti ada PLTA, panas bumi, PLTU, kemudian apalagi ya, aliran angin, itu PLTB, Bayu ya ini. Kemudian masih banyak lagi. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh namanya transformator penaik tegangan hingga kurang lebih 500 kW. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan tinggi ekstra atau yang dimaksud dengan SUTEP, yang menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit. Setelah melalui SUTEP yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah, yaitu 20 kW. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangan dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah, yaitu 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Dengan adanya listrik, kita masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik, tentunya hal tersebut tidak akan terjadi. Lalu bagaimana dengan daerahmu? Apakah kamu telah merasakan manfaat listrik? Pasti sudah ya. Oke. Sebenarnya apa saja sih jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan listrik? Ya, kita udah pernah bahas ya. Ada air, ada panas bumi, ada angin, nuklir, uap, dan masih banyak yang lagi. Nah, ini tadi kita sudah membaca sebenarnya apa ya fungsi SUTEP. Yang pertama yaitu mengalirkan energi ya dari pusat pembangkit bertegangan tinggi menuju ke berbagai tempat. Itu fungsi dari SUTEP. SUTEP tadi masih ingat apa? Saluran udara tegangan tinggi ekstra. Mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah ya? Jadi tegangannya tinggi dulu, habis itu diturunkan. Hal ini karena jarak antara pusat pembangkit dengan rumah penduduk sangat jauh. Dengan menaikkan tegangan, energi listrik tidak kehilangan daya terlalu banyak ketika proses transmisi. Sedangkan pada saat penurunan tegangan listrik bertujuan untuk menyesuaikan tegangan yang dibutuhkan oleh alat-alat listrik yang ada di rumah. Nah, ini sudah paham ya, kalau dinaikkan dulu itu kan untuk ini ya, agar energi listrik itu tidak kehilangan daya terlalu banyak ketika proses transmisi. Proses transmisi itu proses penyaluran. Misalnya dari pembangkit listrik, kemudian ke gardu listrik itu kan harus cepat banget, itu tegangannya tinggi. Kemudian kalau disalurkan ke rumah penduduk harus tegangannya rendah. Kalau tekanan langsung tinggi, berarti bisa ini meledak nanti. Karena pemakaian untuk elektronik itu kecil-kecil ya voltnya. Bagaimana sistem transmisi tersebut memiliki peran penting di era globalisasi sekarang ini? Saat ini segala aspek manusia sangat terbantu dengan adanya peralatan listrik ya.
Ya banyak sekali, misalnya kita handphone, laptop, mesin cuci, semua menggunakan listrik. Jadi sangat berperan. Nah, dari sini Miss sudah contohkan atau Miss sudah carikan proses secara singkatnya ya. Yang pertama, coba dilihat di sini. Ini adalah bahan bakarnya. Bisa berupa apa saja nanti. Kalau air ya air, kalau misalnya angin ya angin, atau misalnya batu bara juga bisa. Ini bahan bakunya atau sumbernya, sumber listriknya, itu kemudian harus masuk, namanya adalah pembangkit listrik. Nah, di sini nanti adalah proses untuk menghasilkan listrik. Setelah ada di pembangkit listrik, kemudian ke penaik tegangan, kemudian ke saluran transmisi, kemudian baru di saluran ke distribusi dan dinikmati oleh pelanggan listrik. Jadi, komponen utama pada proses penyaluran energi listrik adalah sistem transmisi, sistem distribusi, serta transformator penaik dan penurun tegangan. Sebenarnya siapa ya sang penemu sistem transmisi? Nah, perkenalkan, ini adalah Nikola Tesla. Seorang kebangsaan Yugoslavia, adalah penemu pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1995. Sejak kecil, Nikola memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang berbagai hal. Dia menyukai matematika dan fisika. Ia pernah bekerja sama dengan Thomas Alva Edison. Nah, ini. Dan merancang 24 jenis dinamo. Setelah Michael Faraday menemukan energi listrik, Nikola mengembangkan penemuan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA pertama di dunia. Jadi PLTA pertama di dunia dibikin oleh Nikola Tesla ya. PLTA tersebut memanfaatkan air terjun Niagara di Amerika. Maka sejak saat itu listrik pun menerangi dunia hingga sekarang. Ingat-ingat ya, kalau yang menemukan arus listrik adalah Michael Faraday. Yang kedua yang menemukan sistem transmisi adalah Nikola Tesla. Nah, sampai untuk pembelajaran 4 ya. Globalisasi membuat dunia tanpa batas ya. Kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita menggunakan handphone. Apakah ada contoh lain di era globalisasi yang kamu rasakan? Pasti banyak sekali ya. Dari misalnya busana kita, mungkin brand dari luar negeri, Apple, motor, mobil, mesin cuci, alat elektronik, termasuk juga dari produk-produk globalisasi. Globalisasi, sebuah kata yang sering kita dengar dalam berbagai topik percakapan ya, sebuah kata yang sering kita baca di surat kabar atau majalah. Sebenarnya apa itu globalisasi? Ya, sangat mudah ya, kita pernah membahas ya. Yang intinya adalah sebuah proses yang mendunia. Seluruh bangsa dan negara di muka bumi semakin terhubung satu dengan yang lain, seakan tidak terpisah lagi oleh batas wilayah. Era globalisasi ini seakan dunia tanpa batas. Iya ya, kita bisa melihat Eropa dari YouTube, melihat Korea, Thailand dari YouTube. Jadi kayak tanpa batas, hanya dengan menggunakan listrik, kuota, atau WiFi. Kita dapat mudah menemukan berbagai produk dari Jepang juga ya, misalnya Korea, Cina, Amerika, itu produk-produknya bisa masuk ke Indonesia juga. Begitupun produk Indonesia juga bisa ditemukan di berbagai negara. Kita juga dengan mudah menyaksikan siaran langsung dari berbagai belahan dunia melalui televisi. Nah, ini. Jadi manfaat dari globalisasi sangat banyak ya. Keberagaman ekonomi. Di era globalisasi ini banyak sekali barang-barang dari dalam dan luar negeri yang bisa kita temui. Masyarakat bisa memilih mana yang mereka butuhkan sesuai dengan tingkat ekonominya ya. Tingkat ekonomi setiap masyarakat berbeda-beda. Ada yang ekonomi tinggi atau orang kaya dan ekonomi menengah. Kemudian setiap orang dilahirkan dengan perbedaan dari Tuhan, termasuk dalam hal ekonominya. Keterampilan, pendidikan, dan sikap akan mempengaruhi kondisi perekonomian seseorang.
Kita harus saling menghargai semua orang dengan keberagaman ekonomi yang berbeda. Setiap keluarga kita cukup berada. Janganlah sombong, bantulah yang membutuhkan. Jika keluarga kita masih kekurangan, jangan malu dan iri dengan mereka yang mampu. Teruslah berusaha dan tingkatkan kemampuan diri. Jadi intinya, keberagaman ekonomi itu sangat luas ya. Itu dapat dilihat dari pekerjaan, jadi nanti menghasilkan penghasilan atau uang. Misal kita berada, berarti sikapnya tidak boleh sombong dan mau membantu yang misalnya ada yang kesusahan. Dan misalnya lagi kita juga harus berusaha agar dapat memenuhi kebutuhan hidup yang lebih baik. Kegiatan ekonomi dan manfaatnya. Nah, ini ada beberapa kegiatan ekonomi ya. Yang pertama sebagai contohnya adalah petani. Petani berarti kegiatan ekonominya yaitu menjual beras dari hasil bertaninya. Kemudian dia mendapatkan keuntungan ya. Jadi selain itu manfaatnya bagi diri sendiri itu mendapatkan keuntungan dari menjual beras. Manfaat bagi orang lain yaitu menyediakan bahan pangan berupa beras untuk dikonsumsi oleh orang banyak. Yang kedua sebagai contohnya pedagang. Pedagang berarti ada penjual, ada pembeli ya, berarti menyediakan bahan pangan bagi masyarakat luas. Dan masih banyak yang lain. Ada juga yang bekerja di pabrik, mesti manfaatnya juga menyediakan barang-barang. Ada yang menjadi guru, itu mencerdaskan anak bangsa. Ada yang menjadi dokter, perawat, berarti menjaga kesehatan masyarakat. Ada juga di perbankan, berarti mengurus finansial atau keuangan masyarakat. Berikut sebagai contoh kegiatan ekonomi ya, dan masih banyak kegiatan ekonomi yang lain beserta manfaatnya. Nah, ini ada beberapa tugas, silahkan dikerjakan. Buku tema 4, halaman 26, 30, 31, kemudian membaca buku pena ya. Kemudian ada 2 tugas yang untuk di buku tulis. Yang pertama itu gambar dengan sederhana dan beri keterangan proses penyaluran energi. Bisa lihat di video Miss Sabtu ini atau di buku pena, halaman 14-15. Kemudian menceritakan kegiatan ekonomi keluarga dari papa, mama. Kemudian tulislah kegiatan ekonomi orang tua, misalnya bekerja di bidang mana. Kemudian apa yang dikerjakan dan manfaat kegiatan ekonomi bagi masyarakat. Alhamdulillah kita sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, Miss cukupkan sekian. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung jawab di Miss Sabti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.